Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendaki, ini adalah perjalanan kita di Gunung Gede, gunung yang berada di daerah Cianjur, Jawa Barat. Gunung yang sangat-sangat menurut kita tidak terlalu tinggi, tapi jalannya semakin ke atas semakin susah untuk dilewati. Banyak kendala, yaitu adalah bukan cuma kita yang berlibur di sana, ternyata banyak para pendaki-pendaki daerah maupun luar daerah. Jadi di atas seolah-olah kita seperti sedang di mall atau di keramaian-keramaian yang tidak pernah terpikirkan bahwa itu adalah di atas gunung. Kita berangkat dari Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Berangkat dari Lampung menggunakan motor. Mungkin yang ada di part 1 belum sempat kami jelaskan karena di situ banyak perjalanan, mulai dari awal kita naik kapal penyeberangan yang ada di Merak sampai kita menuju ke lokasi camp atau Cianjur. Perjalanan ini sangat melelahkan. Untuk melepas lelah, kita bercanda dan ngopi bersama. Ada satu jalan atau satu jalur, sedangkan ada yang naik dan ada yang turun. Waktu naik itu pasca atau H+6 atau 7 hari sesudah Lebaran Idul Fitri. Jadi kita tidak mengira bahwa di sana banyak yang naik juga. Sampai di pos 3 Gunung Gede ya seperti pasar atau ya keramaian pada umumnya. Jadi jangan heran kalau di sana kita berdesak-desakan atau untuk lewat aja saling antri atau menunggu giliran untuk berjalan atau bergantian untuk memakai jalan. Jam berapa ini, Pak? Ya, enggak. Kita melanjutkan perjalanan lagi karena di perjalanan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 7 jam karena kurang lebih ya, karena kita berangkat sudah mulai siang. Berangkat waktu itu jam 11 sudah di base camp, kemudian naik perlahan sampai ke tempat pos, antara pos dan pos. Sampailah kita menjelang maghrib atau sekitar di pos 5 itu setengah 6. Sampai di pos 5 kita istirahat sejenak, bersiap-siap mendirikan camp atau semacamnya karena hari sudah mulai gelap. Pagi pun akhirnya tiba. Malam yang larut disertai hujan tidak sempat membuat kita merekam pada kegiatan malam hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berencana pengen ke puncak gunung itu, Gunung Gede Pangrango. Jadi kemudian rencananya pengen muncak sekitar berapa menit sih teman-teman? Setengah jam kalau nggak salah. 30 menitan gitu. Insya Allah kayaknya kalau untuk ngejar sunrise atau sunset atau lupa itu saya kayaknya nggak bisa, atau kita nggak bisa semua karena kita tadi dingin banget cuaca, terus telat bangun dan juga kita tidur kayaknya pules-pules banget malam ini. Itu udah biasa, semua orang juga pasti ngorok, namanya capek. Ada teman saya yang tidur deh kayak orang mati deh, kalau nggak dibangunin nggak bangun deh, serius. Gue tidur diinjek-injek Aiwan terus bang, kaki gue. Kita lihat nanti gunung itu apakah benar puncaknya, katanya yang bikin kita jatuh cinta dan melupakan kelelahan yang ada kita. Yuk. Gokil pokoknya. Luasnya Surya Kencana ini membuat kita enggan meninggalkan tempat ini. Seolah-olah rasa lelah dan rasa capek beraktivitas kemarin pendakian tidak terasa melihat padang savana yang sangat luas. Let's get out. Wah, cukur kumis tuh. Iya, Jangan malu. Kumis sudah kayak lalat. Udah kayak lintah gitu. Di Surya Kencana, kelelahan, kepenatan serasa terhenti sejenak. Yang ada hanya menikmati keindahan hamparan luas dari bunga edelweiss yang terhampar begitu luasnya. Akankah kita bisa menikmati ini lagi? Entah, tidak tahu kapan kita akan bisa menyempatkan waktu untuk bisa mengunjungi. Airnya lumayan jauh. Kita berjalan di luas padang savana itu sampai menemukan di area camp-camp bawah yang ada seperti parit. Nah, disitulah sumber airnya yang Mau ngambil air nih. Sumber air sudah dekat. Asik. Bagus nih. Gue di sini kayaknya sama. Dia bijak, bagus. Mah kalau nggak begitu kenapa ya Alek ya? Maunya dimarahin aja. Pinter lu nih. Set. Belakangnya rendahin. Oh, tongin sini dulu. Asik juga nggak camp deket sini ya. Langsung aja dulu. Sudah penuh Gundol? Belum, jauh. Sumber air ini ya. Masih jauh. Oh, berarti dari sana baru ke sini ya? Iya, Bang. Ini baru ini, Mas.
Ada nggak itu? Nanti kalau udah diindepin juga dia ini dia bagus. Letaknya bawah ya. Ih, jangan tinggi-tinggi juga kali. Bang. Ini aqua dari mata airnya langsung nih, Bang. Dari pegunungan langsung. Aqua. Tapi masih drainnya, Bang. Segini banyaknya peserta, kayaknya kita ngerasa paling capek di antara semua peserta. Tapi hebat bener ya. Ya Enda ya, kayaknya hebat bener. Waktu di apa namanya trek-treknya itu, mau anak kecil, mau orang gede, mau orang dewasa, mau cewek, mau cowok, mereka bisa melalui semuanya. Nggak ada yang ngerasa paling apa namanya laki, paling kuat gitu, biasa-biasa aja. Semuanya sama loh. Keren. Ini nanjak lagi dan seperti itu lagi. Semoga kita bisa sampai di Dikir-dikir berkota. Cuci bawah aja. Cuci baju. Enggak, ini basecamp atau piring. Oh, sini. Langkah demi langkah kita atur napas tersengal-sengal, meskipun haus tetap kita atur pernapasan. Energi harus dipersiapkan karena jalan menuju puncak masih jauh. Siapa? udah nggak usah tanya lah masih lama apa enggak, yang penting kita nanjak aja. Keren. Kemungkinan sih kita sekitar 20 menitan lagi. Ini belum nyampe tengah, belum nyampe seberapa dekat lagi. Masih harus tetap jalan. Berarti jangan lama-lama. Yuk. Karena makin padat. Let's go. Let's get out here now. Kamera depan itu. Iya nggak apa-apa. Lu nggak mau kena. Macet. Jalan bang. Ntar doang istirahat. Ayo. Enggak, gue punya gampang nyusul. Timbangin. Capek. Ada lo emang. Rasa lelah cukup diistirahatkan, namun semangat harus tetap dipertahankan karena perjalanan menuju puncak tidak akan pernah sampai kalau kita hanya terbayang akan rasa lelah. Ayo semangat teman-teman. Bisa teman-teman saksikan perjalanan menuju puncak. Kita melewatinya harus dengan hati-hati, mengantri dengan pendaki-pendaki lainnya untuk mendapatkan jalan setapak demi setapak. Insya Allah. Ini sampai lagi dah. Lagi sini. Selamat datang di Pasar Gunung
Gede. Bukan, maksudnya di puncak Gunung Gede. Ya, memang keadaannya seperti di pasar ya. Walaupun panoramanya indah, pemandangannya berada di puncak, tapi kerumunan itu seolah-olah kita berada di pasar yang sangat-sangat padat banget. Wajar karena teman-teman mempunyai pikiran yang sama, jadwal yang sama, dan waktu yang sama untuk mendaki gunung musim liburan lebaran. Ya, coba kita nikmati saja menggunakan kamera masing-masing. Lihat apa yang harus kita nikmati dan inilah keindahannya. Saat menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di puncak Gunung Gede, saya berjalan sendiri menuju ke ujung puncak, melihat banyak teman-teman atau warga sekitar atau bahkan pendaki dari luar kota ikut mendokumentasikan indahnya puncak Gunung Gede ini. Ya, ada juga yang di sela-sela itu duduk-duduk sambil ngopi. Saya Satpol. Saya Satpam. Ya, itulah salah satu keseruannya, kita walaupun tidak kenal kita bisa saling sapa dan saling canda. Tapi seiring jauh saya melangkah menyaksikan puncak gunung ini, di mana teman-teman saya? Saya rasa saya ditinggal atau mereka tidak melihat saya. Ya sudahlah, yang penting kita nikmati dulu puncak gunung ini melalui dokumentasi yang ada di kamera. Nih kalau mau pakai kopi hitam nih ya, jelek amat di gunung ngopinya, kopi sasetan gitu. Kopi itu ya bang ya? Bawa. Di jempol. Gelasnya bawa. Ada gula apa? Kalau pengen pakai gelas gua nggak apa-apa. Gua biar pakai yang itunya, pakai ininya, apa sih namanya, termosnya. Bang berapa persen baterai gua bang? Selagi menikmati kopi di puncak gunung, kita juga menunggu antrian foto di Oh yo. Di ini nggak jas nggak? Ya, yang kalian lihat bukan pasar. Ini adalah keramaian mengantri saat ingin berfoto di puncak atau tanda puncak yang ada di Gunung Gede. Untuk berfoto di Tugu Puncak saja kita harus mengantri, apalagi ya sudahlah. Ini adalah memang pemandangan yang sudah biasa di puncak-puncak gunung. Memang kebutuhan sosmed. Ya, Lepas itu tangan. ya dia. Santai-santai, alon-alon asal klakson. Kita sudah mulai turun perlahan menuju ke tempat camp atau tenda kita karena perut sudah mulai lapar. Energi banyak terkuras pada saat menaiki puncak Gunung Gede ini. Ya, seperti biasa, jalan yang setapak kita harus bergantian dengan para pendaki lainnya. Inilah memang keadaan yang ada di gunung. Mau tidak mau kita harus tetap melewati hal-hal ini. Apalagi kalau pada saat momen-momen tertentu seperti momen liburan ini. Ya, nikmati saja bertemu dengan orang lain sambil senyum dan menyapa, menyemangati.
Ngedeket gak ya? Ngedeket. Saatnya kita packing untuk turun gunung pulang. Gimana perasaannya dari kemarin sampai sekarang? Sangat memuaskan. Walaupun capek ya. Yaudah. Gimana perasaannya Mas Alik? Perasaannya. Oke. Gimana yang itu? Yang lagi nyuci? Ya, sip, mantap. Ya. Ini enak. Ya, sip. Nih, tuh. Alhamdulillah kita bentar lagi udah mau turun ke bawah. Sekitar berapa jam? 2 jam atau sampai 3 jam lah kalau misalkan ada kendala. Insya Allah nggak ada kendala, harapannya seperti itu. Dan mungkin ini terakhir kali atau yang berikutnya mungkin kita akan kesini lagi. Nggak tahu juga. Next time tomorrow again. Jijik amat. Mana kita? Mau pulang. Udah situ aja. Tuh, punya siapa tuh? Gimana tidurnya? Tidurnya nyenyak. Nyenyak. Nyenyak banget. Ini Jadi- merasakan tidur nyenyak. Jadi pindah tidur aja ya. Tapi beda kualitas tidur di sini ya. Oh, ada. Healing jadi hilang. Aduh. Mau bertanya. Apa Kang? Pijai. Pijai. Jangan Bukan. Waduh. Ngerapan gede ge. Kelas besi itu. Ya Allah. Baru gua panggil Pijai udah jadi begitu. Di alun-alun Surya Kencana, semua mulai dari aktivitas dan lain macam sebagainya sudah kita lalui. Lelah sih, capek, tapi momen ini tidak akan pernah terlupakan dan tak akan pernah terbayar, karena tidak tahu sampai kapan kita bisa berkumpul seperti ini. Pendakian kita insya Allah sukses. Pendakian kita alhamdulillah selesai. Kita akan menyelesaikan berdoa dimulai. Alhamdulillah. Bài luôn nó lại. Serpai kai Oh, mending na lay. Sini. Perjalanan pulang terasa lebih cepat dilalui, tetapi kenangan ini mungkin bisa lebih lama untuk dikenang. Kenangan tetap ada di hati. Mana kaki aman? Oh, nggak apa-apa. Keren. This is my brother. Iya. Apa yang membuat kita seperti ini? Mungkin karena Lapar. apa nih? Dia ada yang seenak air di pegunungan. Habis ngunjel air kayaknya. Aduh ya Allah. Gimana perasaannya? Ngap. Apa yang terdapat dari kelelahan kita ini yang gak berfaedah? Ngapain? Coba enak di rumah. Naik lagi. Ya kan? Enak di rumah kita naik gunung.
Lu kira cuma di lagu doang. Gimana bang? Mikir jorok ya. Udah, di bawah aja lah. Lu kata siapa sih lu ngomong? Jadi seniman itu apa-apa harus berkarya. Mau tidur juga lo berkarya. Berkarya itu. Disangka lo ngorok itu gampang. Susah. Itu nada-nadanya harus dikumpulkan dengan tempat ketukan. Berkarya Contohnya. Terima kasih ya Allah, pendakian di Gunung Gede ini menitipkan jejak kami di tanah-Mu. Setiap hembusan kabut yang menyentuh wajah kami dan setiap binatang yang menemani langkah malam. Perjalanan ini bukan sekedar menaklukkan puncak, tetapi menaklukkan rasa ragu di hati. Kami pulang dengan hati yang penuh syukur, persahabatan yang lebih erat, dan cerita yang akan selalu kami kenang. Sampai jumpa lagi di ketinggian yang lainnya. Sempat traveling, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.